Candi Suku merupakan candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang merupakan bukti kebesaran ajaran Hindu di Jawa. Situs Candi Suku pertama kali dilaporkan pada masa pemerintahan Inggris di Jawa, yakni pada tahun 1815 oleh Johnson, residen Surakarta pada masa itu. Johnson ditugaskan oleh Thomas Stamford Raffles untuk mengumpulkan data-data guna penulisan buku The History of Java. Struktur halaman dari Candi Suku memiliki keunikan, di mana struktur bentuk bangunan di kompleks percandian ini bercorak sama dengan candi-candi di Jawa Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari struktur keruangan bangunan candi yang menerapkan adanya pembagian halaman berteras atau teras berundak. Teras pertama candi. Pada teras pertama candi terdapat gapura utama. Pada gapura ini terdapat sebuah sengkalan yang berbunyi Gapuro Buto Aban Wong, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah gapura raksasa memangsa manusia. Kata-kata ini memiliki makna 9, 5, 3, 1. Jika dibalik, maka didapatkan angka tahun 1359 Saka atau dalam angka Masehi 1437. Relief lain yang dipahatkan pada pintu masuk adalah kepala kala. Kepala kala pada Candi Suku memiliki keunikan karena digambarkan berjanggut panjang serta menjorok ke dalam, sehingga membedakan dengan kepala kala pada candi lainnya. Pada dinding utara dan selatan gapura terdapat pula relief seekor Garuda dengan sayap terbuka dan sedang mencengkram ular. Relief ini juga berhubungan dengan relief-relief yang terdapat pada teras berikutnya, yang menggambarkan cerita Garuda dalam pencarian Tirta Amerta atau air penghidupan. Salah satu relief yang cukup menarik ialah pahatan lingga, yang merupakan simbol Dewa Siwa, serta Yoni yang merupakan simbol Dewi Uma. Relief lingga dan Yoni ini merupakan lambang kesuburan serta kehidupan. Teras kedua candi. Gapura pada teras kedua candi sudah rusak, serta bentuknya sudah tidak utuh lagi. Pada gapura ini juga terdapat dua patung penjaga pintu atau dua rapala, namun bentuknya sudah terdegradasi oleh alam. Pada teras kedua ini juga tidak terdapat arca ataupun relief lainnya. Teras ketiga candi. Pada teras ketiga candi terdapat pelataran yang cukup luas dan terdapat bangunan candi induk serta beberapa relief serta patung di sebelah utara dan selatan dari candi induk. Pada bagian utara dari candi induk terdapat prasasti berupa pahatan pada relief cerita Sudamala. Nama Sudamala merupakan sebutan salah satu tokoh Pandawa yang kelima, yakni Sadewa. Menurut asal katanya, Sudamala berarti bersih dari noda dosa. Nama ini diberikan kepada Sadewa karena telah berhasil membersihkan atau menghilangkan noda dosa Dewi Durga yang dikutuk oleh Dewa Siwa atau Batara Guru. Kata Sudamala juga dapat diartikan pelepasan atau dalam pewayangan disebut ruat. Dengan kata lain, nama Sudamala diberikan kepada Sadewa setelah berhasil meruat Dewi Durga. Pada bagian selatan dari Candi Induk terdapat patung Garuda yang merupakan bagian dari cerita pencarian Tirta Amerta atau air penghidupan yang nantinya akan digunakan untuk peruwatan. Pada bagian ekor sang Garuda terdapat prasasti yang salah satu diantaranya berangka tahun 1363 Saka atau 1441 Masehi. Dengan ditemukannya beberapa patung dan relief yang menceritakan tentang peruwatan, dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi dari Candi Suku ini merupakan sebagai tempat peruwatan atau penghapusan noda dosa.
depan bangunan utama candi terdapat 3 patung kura-kura yang melambangkan bumi serta penjelmaan Dewa Wisnu. Bentuk kura-kura ini menyerupai meja dan ada kemungkinan didesain sebagai tempat menaruh sesajian. Selain relief Sudamala, patung Garuda, dan patung kura-kura, masih ditemukan pula beberapa patung hewan bertanduk dan gajah berpelana yang digambarkan sebagai kendaraan para kesatria serta dewa. Ada pula bangunan berelief tapal kuda dengan sosok manusia di dalamnya, serta beberapa tugu atau obelisk dengan relief potongan cerita Sudamala dan Garuda. Candi yang terletak pada teras ketiga ini dianggap sebagai bangunan yang paling sakral atau suci, dengan bentuk bangunan berundak di lereng gunung yang banyak ditemukan pada zaman Majapahit. Pada bagian atas candi yang datar, terdapat lubang bekas menempatkan sebuah lingga berukuran besar yang saat ini disimpan di Museum Nasional. Tinggi dari lingga tersebut adalah 198 cm. Pada bagian atas dari lingga tersebut terdapat 5 buah bola yang mencerminkan sifat Dewa Siwa, yakni disebut Panca Brahma. Selain itu, di bagian badan dari lingga tersebut terdapat gambar matahari, bulan, bintang, keris, dan juga terdapat prasasti di bagian kanan dan kiri. Pada bagian bawah terdapat sengkalan yang berangka tahun 1362 Saka atau 1440 Masehi. Pada bagian samping dari bangunan induk candi juga terdapat relief pandai besi. Pada bagian tengah dari relief ini terdapat sengkalan berupa gambar gajah yang berdiri dengan satu kaki dan kedua tangannya memegang ekor binatang yang akan dimakan. Sengkalan tersebut dapat dibaca Gajah Wiku Naut Iku yang memiliki makna 8, 7, 3, 1. Jika dibalik, maka didapatkan angka tahun 1378 Saka atau 1456 Masehi. Pada relief pandai besi ini juga dapat diartikan sebagai bentuk mata pencaharian masyarakat pada saat itu, yakni pandai besi. Semoga kekayaan budaya Indonesia ini terus lestari dan dapat dinikmati generasi berikutnya.